Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu su'ba idza syi'ta sahla. Amma ba'du, faqala musannifu rahimallah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi insyaallahu ta'ala. Amin. Sanukri'uka fala tansa sanukri'uka fala tansa sanukri'uka fala tansa ya zal jalali wal ikram. Far'un law indamalat jirahatu wastamarat hami hatta mata fa in qala adalat taibin innaha min jarhini fal qiwadu wa illa fala dhimana. Sambungan masalah jinayah gua. Ke ngatrip gua, katrip hana bukan lu orang yang hana rejak. Jikalau sembuhlah luka wastamarat hami dan berkekalanlah demam hatta mata sehingga mati ia seseorang, maka jawabannya mentafsil masalah. Fa in qala adalah taibin innaha min jarhi fal qiwadu. Maka jika berkata oleh dua orang tabib yang adil, sesungguhnya kematian seseorang itu disebabkan luka, bukan disebabkan demamnya, maka seseorang yang sudah melukai seseorang tersebut, dia dikenakan qisas. Wa illa fala dimana, dan jika tidak maka tidak ada tanggungan. Ya, namun kok yang mantang senambung masalah pembunuhan kok. Baik itu pembunuhan sengaja, pembunuhan serupa sengaja, atau pembunuhan tersalah. Kalau kita sampaikan rap 2 bulan kau ikut, Jadi malamnya kita bersambungannya, seandainya seseorang melukai seseorang, apakah dibacoknya atau dengan parang atau dengan tombak kah, lalu lukalah seseorang, luka. Kemudian luka tersebut sudah sembuh, pulih luka pulih. Wastamarat ham, sedangkan dia masih dalam keadaan demam, manteng dalam keadaan tijuk suum. Luka pulih, mungkin kalau ya pubat luka pulih, kalau tamang rumah sakit, sehingga sampai dia mati, sampai meninggal dunia. Lalu hukum kepada si yang melukakan seseorang tersebut. Ini ada tafsil masalah. Kalau seandainya ada 2 orang tabib, ini langsung disebut 2 orang tabib.
atau 2 orang dokter. Ditunjuk ini hanjir tiro kan? Kalau lah 2 orang tabib atau 2 orang dokter yang mengatakan yang bahwa kematian seseorang itu disebabkan luka, bukan disebabkan demam, maka si yang melukakan tadi dia kena kisas. Kena kisas. Ya, dia kena kisas karena kematiannya disebabkan luka, karena berkesenambungan demam disebabkan luka. Wa illa, dan jika tidak maka tidak ada tanggungan disebabkan kematian untuk mati. Wa amma disebabkan luka nyan keneng cit engko. Diat paling-paling ko nya menan hukum. Kemudian wa syurita ay lil qisasi fin nafsi fil qatli kaunuhu amdan zulman fala qiwada fil khata'i wa shibhil amdi wa ghairil zalami. Dan disyaratkan lagi untuk kena kisas pada pembunuhan jiwa, keadaan yang membunuh itu sengaja lagi zalim, sengaja dan zalim, disengaja dan zalim, maka tidak ada kena kisas kalau terjadi pembunuhan itu tersalah atau serupa sengaja dan ketiadaan menzalimi. Jadi syarat baru kena kisas seseorang yang membunuh seseorang itu adalah pembunuhan yang sengaja. Berarti kalau seandainya tidak sengaja dalam bentuk tersalah atau serupa sengaja atau ketiadaan menzalimi, nyan hana kena kisas. Hana kena kisas. Kemudian wafil qatilin ismatun, dan syarat lagi pada si qatil. Qatil maknanya pada si yang terbunuh. Syarat lagi barulah si pembunuh kena kisas. Baru si pembunuh kena kisas. Orang yang dibunuh itu ismah. Ismah, maksud ismah orang yang terpelihara darah, yang tidak ada hak untuk dibunuh. Jadi seseorang yang membunuh seseorang, baru seseorang yang membunuh, apakah dia sengaja membunuh atau serupa sengaja, itu syaratnya si yang terbunuh ismah. Orang-orang yang terpelihara, tidak ada hak untuk kita membunuh dia. Terpelihara dia bil iman. Yang pertama dengan iman. Seseorang yang terbunuh itu dia orang beriman. Orang yang beriman, lalu seseorang membunuh orang yang beriman tersebut, maka orang yang membunuh itulah orang yang kena kisas. Nyan orang yang kena kisas seandainya gepoh orang yang beriman. Au amani bihaqqnid damihi, atau bukan dengan iman seiman ngengedayawan go. Ataupun seseorang yang dibunuh itu adalah orang yang sudah aman dan terpelihara darahnya. Orang yang sudah terpelihara darahnya. Bi'aqdin dhimmati, dengan akad dhimmah atau dengan suatu perjanjian. Pahamnya, orang yang kita bunuh itu bukan orang seiman ngengedayon, bukan orang seiman. Kita orang Islam, kita orang beriman tauhid kita kepada Allah, sedangkan mereka bukan. Lain agama sudah pegah, kan? Tapi orang tersebut adalah orang yang sudah dijamin terpelihara darahnya.
terpelihara dia disebabkan ada akad dhimmah, turah jamun kepegah na bayar blasteng ke negara Islam, atau dia sudah membayar pajak, maksudnya na urang kafir nunggu hidup bak kedanyo, sedangkan dia adalah sudah termasuk orang yang terpelihara darahnya, ya, maksudnya orang Hindu, orang Buddha, ya, atau orang Kristen, ya. Sedangkan dia sudah ada satu ikatan dengan orang Islam, yaitu terpelihara darahnya. Apakah terpelihara dia dengan sebab akad dhimmah, dia bersedia membayar pajak, au ahdin, atau dia berjanji tidak akan mengganggu umat Islam. Kalihna sabuh perjanjian yang bahwa dia tidak memerangi umat Islam. Jadi dua orang yang disebutkan ini seandainya dibunuh oleh orang Islam, nyo kena kisah. Orang Islam poh orang kafir dhimmi, dia berkah. Kafir dhimmi, kafir yang sudah diakad satu perjanjian, itu juga kena kisah. Kena kisah. Zino dia poh, so dia apa? Orang Cina dia apa? Nyo kena kisah. Karena dia sudah diakad satu perjanjian dengan bayar pajak, nabi pajak, au ahdin puhana lewatnya nabi pajak, au ahdin, atau dia sudah berjanji dengan satu ikatan yang bahwa mereka tidak memerangi kita. Ya, kan? Nyo seandainya ada umat Islam yang membunuh dia, maka di orang yang membunuh kena kisah. Ya. Maka Islam kok gen. Nyan syarat lagi baru kena kisah orang yang membunuh. Ya. Fayuh darul harbi wal murtadi wazani muhsanin. Ya, negala. Fayuh daru, maka sia-sialah harbi, sia-sialah murtad, sia-sialah si zani muhsin yang telah membunuh si orang tersebut oleh orang muslim, laisa zanian muhsanan, yang tidak ada ia adalah si penzina muhsan. Fayuh daru, maka sia-sialah harbi, seandainya ada seseorang membunuh kafir harbi. Kafir harbi nyan kafir yang hana akad perjanjian. Hana akad perjanjian dengan umat Islam karena mereka tetap memerangi, maka apabila seorang muslim membunuh kafir harbi, maka tidak kena kisah. Hana kena kisah. Kafir harbi dipoh oleh orang Islam, nyo orang yang poh orang kafir harbi, nyo hana kena kisah. Tapi kalau umat Islam, kalau ada orang Islam membunuh kafir zimmi, nyo orang Islam kena kisah. Kalau dia membunuh kafir harbi, hana kena. Dan lagi yang tidak kena kisah si murtad. Orang yang membunuh orang murtad. Nah, orang Islam murtad. Lalu oleh masalah terjadilah pembunuhan. Maka orang Islam membunuh orang murtad itu. Orang kata meng kafir, kata meng Kristen, kamu murtad. Lalu dibunuh oleh orang Islam. Maka orang tersebut, orang yang membunuh si murtad itu juga tidak kena kisah. Tapoh orang murtad, walaupun secara hukum ham kenang dengu. Tapi secara hukum Allah hana kenang kisah. Hana payah bayar tertuh baunta dayo mana Allah. Karena orangnya kamurtad, maka tidak dikenakan kisah kepada seorang mukmin atau seorang muslim yang membunuh seorang yang sudah murtad. Terserah sebab terjadi pembunuhan atau bagaimana cara terjadi pembunuhan. Yang jelas apabila si murtad itu terbunuh, maka orang Islam dia tidak dikenakan kisah. Walau kadang-kadang secara negara, secara dunia kenang cara lain yang terserah ini. Okay?
Tapi secara hukum tayong Allah hana kena. Tapoh kafir harbi, tapoh kafir murtad, orang murtad nyo hana kena. Kemudian satu lagi yaitu zani muhsan. Si zani muhsan, satu orang Islam dia berzina. Sedangkan dia adalah orang yang sudah menikah. Kali menikah. Kemudian dia melakukan perbuatan zina. Kali menikahnya bukan zani muhsan. Dalam istilah kitab bukan zani muhsan, yaitu yang bahwa seseorang yang melakukan zina tapi dia sudah menikah. Kali mengkawin tapi bubuk zina cilok. Lalu ada orang yang membunuh dia. Si pembunuh tidak dikenakan kisas. Orang yang poh nak kena kisas. Di berat orang yang yaitu yang melakukan perzinaan sampai-sampai kalau seandainya dibunuh oleh orang Islam, yang membunuh tersebut dia tidak kena kisas. Hana kena kisas. Berat dosa orang yang kalih Medina, orang yang kalih Medina, orang yang kalih kawin. Lalu dia melakukan perzinaan. Kalau hukuman rajam melepun. Dah hukuman rajam getanom bak simpang lalu dilempar dengan batu. Sampai kalaulah seseorang ada yang membunuh dia, si yang membunuh pun tidak dikenakan kisas. Mamanya sebalik ji, mufhum ji. Sebaliknya apabila dia bukan zani muhsan. Makna bukan zani muhsan, dia baru belum menikah. Belum menikah ya. Tapi dia melakukan perzinaan. Ya. Lalu ada orang Islam membunuh orang yang bukan, yang belum pernah menikah tapi dia melakukan zina, dia dibunuh. Lalu si yang membunuh kena kisas. Jadi berat had hukuman kepada orang kali menikah. Tapi gemedina lah mengikutnya. Kali menikah gemedina. Punya hukuman ada koknya kena rajam. Lalu kalau seandainya ada seorang yang membunuhnya, orang yang poh hana kena kisah. Yang berat orang kali mengkawin gepubut zina. Man mantang gadis atau mantang bujang gepubut zina. Walau dia hukum tetap kena hukum, kena jilid tertuh gon. Tapi ada keringanan di sisi yang lain. Kalau seandainya ada orang yang membunuh kena kisas. Berat orang yang kali mengkawin gepubut zina cilok. Pum ji yang kali kawin memang pubut zina. Dalam deh kali kawin kembek le. Nyo kali kawin macam pubut zina. Maka hukumnya lebih berat. Kemudian sawaun asbata zanahu bi bainatin ambil ikrari lam yarji' anhu, dan tidak dan dikenakan kisas kalau si yang terbunuh itu laisa zanian muhsan. Dia bukan zani muhsan. Jadi orang manteng gadis atau masih bujang, dia melakukan perzinaan lalu dibunuh oleh seseorang, maka orang yang membunuh kena zina. Apakah dia berzina dengan ada keterangan atau dengan ikrarnya sendiri atau bagaimana? Kan? Kalau dia laisa zanian muhsan, maka si pembunuh, si yang membunuh itu kena kisas. Tapi kalau dia adalah si zanian muhsan, orang berzina tapi dia sudah pernah menikah, si yang membunuh orang tersebut igotnya kena kisas. Wa kharaja biqauli laisa zanian muhsanan zani fayuqtalu bihi ma lam ya'muruhul imamu biqatlihi. Dan keluar dengan kata-kataku laisa zanian muhsan oleh zani muhsan,
maka dibunuhkan orang yang membunuh tersebut, yang dia tersebut adalah orang yang tidak diperintah oleh imam dengan membunuhnya. Qala syekhuna wa yadharu ayyalhiqa bizanil muhsina fi dzalik kulla muhdarin katariqis shalah. Yan berat dah menunggu. Qala syekhuna, berkatalah oleh syekhuna Ibnu Hajar, wa yadharu ayyalhiqa bidzani muhsin, dan dihubungkan dengan dzani muhsan pada demikian adalah seperti si tarik salat. Tadi di belakang dijelaskan yang bahwa seseorang muslim membunuh seorang penzina. Zina yang sudah pernah menikah. Orang yang membunuh tidak kena kisas. Sama hukumnya adalah tariqis shalah, orang yang meninggalkan salat. Kabrak dah kau? Sama hukumnya seperti si zani muhsan, orang yang poh, orang yang medinanya hana kena kisas, juga seandainya si yang terbunuh itu si tarik salat, orang yang meninggalkan salat. Secara hukum kena kisas 100 ekor unta atau 100 ekor lembu, tidak kena kisas. Berat nunggu orang hana semayang. Orang yang tidak salat cukup berat hukumannya, sampai-sampai kalau ada orang yang membunuhnya, kan? Itu juga tidak kena kisas. Jadi kena masuk kitab ke pegang geoyak bunuh orang yang meninggalkan salat. Kan? Ini kan sama lagi hukum yang pernah lun pegang, yang bahwa umpamanya ada seorang dalam musafir. Gonya dalam musafir, dia membawa sebotol air, kan? Tiba-tiba ketemu dengan dua orang, satu si tarik salat, satu kafir zimmi, ya? Yang gejak dua, si tarik salat dengan kafir zimmi. Yang diberikan, yang diselamatkan adalah kafir zimmi, ya? Yang selamat kan kafir zimmi. Si tarik salat mati ke dia menan hukum, menan dalam pandangan hukum. Malah ada lagi ditamsilkan, ada tarik salat, ada anjing tu, ada anjing, ya? Nya tamsilan hukum ini tu, ya? Yang harus diberikan minuman, ke tahu je minuman, ke athayang tu, ke athayanya gitu. Ada orang satu meninggalkan salat, lalu ada seekor binatang, seekor anjing. Nyan kade dalam perjalananku, yang disuruh selamatkan tawarku, athayanya ku. Nah berat ku urun dengan maya, berat ku urun dengan maya. Cukup berat, hina di sisi Allah. Kan? Jadi bukan dalam artian tanyo yang bahwa hana sosial saga ada lain sebagainya, tidak demikian. Tapi begitulah dalam pandangan hukum Allah yang bahwa berat sekali kepada orang-orang yang meninggalkan salat. Sampai-sampai tamsilan kena. Ya, yang bahwa juga sama hukum dengan hukum yang ikut meno, yang bahwa si pembunuh orang berzina yang zina sudah pernah menikah, dan juga si yang membunuh orang yang meninggalkan salat, ya, nyo orang yang poh hana kena kisas. Hana kena kisah. Orang yang poh, orang hana semayang. Tapi bener mau pomnya je tak poh je orang yang semayang ko, nya hati-hati sih. Nah hukum lain ko kan. Tapi yang penting yang bagi kita, yang harus kita renungkan, apa itu? Yang perlu kita renungkan, yang bahwa begitulah hina di sisi Allah orang hana semayang. Tak apa habis di sini ko kan. Tapi yang penting tengok tamsilan hukum paduk bo.
di dalam perjalanan saja tidak diselamatkan, sampai orang yang membunuh pun dia tidak dikenakan kisas. Nyan urung hana semayang, si tarik sholat. Ya? Malah kalau Imam Syafi'i, dua sholat dia tinggalkan, setelah disuruh tobat tidak bertobat, baru yukoh daku kan. Tapi kalau selain Imam Syafi'i, taboh semayang tinggal. Taboh semayang ikubah, nya kaji koh daku hukum ji. Uma kejam tat engko kenyan perlepegah. Dan tidak ada dilakukan itu. Tapi begitulah di hadapan Allah orang-orang yang meninggalkan salat. Kenyan yang perle renungkan lagi dayon gua. Man, bek tanyang tu mano? Mana kau buat tunggu le raja? Kan? Yang bek tanyang menan, kan? Tapi yang paling penting catatan hina dah ulah nak salat. Itu yang tidak kena kisas. Kemudian disamakan lagi siapa? Si qata' tariq. Tunggu. Si qata' tariqnya nunggu kan? Ini ada pegah. Qata' artinya tukang potong-potong jalan. Mana aja. Urung koh jalan. Kau urung gerena jalan aspal. Perampok di tengah jalan. Ya, qata' tariq itu adalah orang-orang yang menghalang-halang di tengah jalan. Menyata begah bahasa lawi ini ku begal. Nyan begal qata' tariq dalam istilah kita. Ya. Nyan qata' tariqnya seandainya itu dibunuh oleh orang yang membunuh, kan? Maka orang yang membunuh tidak kena kisas. Jadi beknya pegah dia mana buat masjid jami' jet poh kenyal dong pegah. Kan? Sekarang si qata' tariq itu seandainya ada orang yang bak halang-halang roh bunuh, maka tidak kena kisas. Tapi begal yang membunuh orang kena kisas. Qata' tariqnya ngepoh orang muslim, kan? Atau dia tidak ada hak untuk membunuhnya seseorang, maka dia kena kisas. Jadi mufhum ji salah si qata' tariq, salah orang yang qata' tariq salat apabila dia melakukan hal seperti itu. Jadi qata' tariq yang wajiblah oleh membunuhnya. Ya. Habis ko. Ini nawate mau menit. Na perayaan. Ada. Wal hasilu annal muhdara maksumin ala mislihi fi ihdari wa ini ikhtalafa fi sababihi. Dan kehasilannya bahwa annal mahdura maksumun ala mislihi. Kehasilan dari pembahasan di belakang yang bahwa orang yang membunuh orang zani muhsin, orang yang membunuh tarik salat, orang yang membunuh si qata' tarik, kan tidak kena kisas, karena kisas engkau. Lalu bagaimana sesama mereka membunuh? Ya, umpamanya ada seseorang penzina, dia membunuh penzina, ya. Adik orang yang zani muhsin orang yang sudah menikah tapi dia melakukan perzinaan, lalu dia membunuh orang yang sesamanya. Maksudnya pelacur dengan pelacur tumpuk. Kan? Nyauri nang pelacur ragam pada kan? Takkan aja pelacur, kan? Jadi sesama-samanya membunuh, ya. Jadi orang yang membunuh kena kisah kok. Ya. Hukum dia beda kok. Ya. Jadi kehasilannya kalau si penzina membunuh penzina, itu si pembunuh tetap kena kisas. Kemudian yang kedua, tarik salat. Ya, kan? Kalau tadi seseorang yang dia orang yang salat, orang yang taat,
Lalu entah kena apa terjadilah pembunuhan. Ternyata salah satu di antara mereka si tarik salat. Terbukti yang bahwa orang yang kamatinya orang hendak sembahyang. Maka tidak kena kisah. Kayaknya. Tapi kalau dua-dua nunggu. Ternyata mandua ke sabuh lembui. Si pembunuh tarik salat. Si yang terbunuh pun tarik salat. Nyo hukum nunggu kepada pembunuh kena kisah. Kena kisah. Yang membunuh kena kisah. Juga hal yang sama, yaitu qata' tarik. Begal sama-sama begal. Ya? Kain milha, kain tak, aku sampai keroro. Ya? Lalu si yang membunuh itu dikenakan kisah. Ya, beda. Jadi beda hukum. Yang melakukan itu orang-orang terpelihara darahnya, dia tidak kena kisah. Tapi kalau sama-sama mereka orang-orang yang tidak terpelihara darah, maka ya, kena kisah. Walau dia membunuh orang yang sesamanya. Ya, enggak beda hukum kan? Hukum Allah kalanya cocok. Secara logis macam cocok, Cik. Karena itu ganjaran. Karena nyan hukuman kepada orang-orang yang melakukan pembunuhan. Ya, benar. Wa in ikhtalafa fi sababihi. Sekalipun ikhtilaf sebabnya. Umpama seperti ini. Jadi tidak mesti penzina membunuh penzina. Sekarang si tarik salat membunuh penzina. Maka si tarik salat sebagai pembunuh kena kisah. Atau si qata' tarik. Begal tadi membunuh si tarik salat. Walau dia berbeda. Berbeda kesalahan yang dilakukan. Berbeda kepeliharaannya dalam memelihara darah. Beda salah haji. Yang namun kalau seandainya kedua orang ini saling membunuh, yang membunuh tetap dikenakan kisah. Ya, kena kisah. Jadi wa ini ikhtalafa fi sababihi, sekalipun berbeda antara keduanya dengan sebabnya. Kemudian wa yadus sariq mahdurah illa ala mislihi sawa'ul masruqin minhu wa ghairihi. Dan tangan si pencuri itu tidak terpelihara. Maksud tangan si pencuri ini tidak terpelihara, melainkan dia membunuh, kecuali dia adalah membunuh orang yang mencuri. Ya, si pencuri itu adalah apabila dia membunuh orang yang mencuri. Gonyan hero pencuri, dia seorang pencuri, lalu dia membunuh seorang pencuri. Ya, itu juga si pencuri yang membunuh seorang pencuri itu juga dikenakan kisah atasnya. Kena kita. Baik pikir-pikir ke pencuri hana kenang kisah, tetap dia dikenakan kisah. Kemudian wala qisasa 'alal harbi wa in asaba ba'da li'adamil iltizamihi. Dan tidak ada kena kisah di atas harbi. Wa in asama ba'du, sekalipun terpelihara sesudahnya. Kafir harbi, dia membunuh orang Islam, gepoh orang Islam. Kalau secara hukum kena kisah hanan. Mana kena kisah? Umpamanya kafir harbi membunuh orang Islam. Apakah dia secara hukum dikenakan 100 ekor unta, 100 ekor lembu? Tidak. Walaupun saat dia masuk Islam dia sudah terpelihara darahnya, yang namun kesalahan yang dilakukan masa kekafirannya itu tidak dituntut sesudah dia masuk Islam. Hana kena. Tidak orang umpamanya contoh lagi
Seperti umpamanya Wahsy. Yang Wahsy ini membunuh Hamzah. Wahsy dalam masa kekafirannya dia membunuh Hamzah radhiyallahu anhu. Kan? Lalu pada saat dia masuk Islam, apakah dituntut kisas kepada Wahsy pada saat dia masuk Islam? Hana. Karena hukum masa kekafiran itu tidak berlaku untuk mereka hukum Islam. Apakah mudah? Memangnya mengadat orang kafir harbi. Mudah-mudah. Memang kepada mereka tidak ada ketentuan satu hukum. Bahkan begitu dia masuk Islam pun tidak dikenakan kisas. Yang kena kisas pada saat apa yang dilakukan masa keislamannya. Masa lang Islam. Ya, kan? Dengan sebalik kafir zimmi. Kafir zimmi pada saat dia masuk ke dalam Islam, kejadian yang dia lakukan masa dalam kekafiran zimminya, nyok kena kisas. Seorang kafir zimmi, dia pernah melakukan pembunuhan masa kafir zimminya. Lalu dia setelah dia masuk Islam, fa'alaihil qiwadu. Dan dia dikenakan kisas, wa in aslama, sekalipun dia sudah masuk Islam. Berat kepada kafir zimmi karena dia memang orang yang sudah dipelihara dalam Islam. Ya. Ya. Sekarang lagi perang Yahudi dengan Islam, dia Yahudi yang membunuh orang Islam. Kalau dengan hukum Islam bagaimana? Apakah sah atau siapa yang berani disahkan? Dari Nabi kasih Islam. Terima kasih. Walaupun secara mutlak, secara hukum dasar khitabullah itu kepada orang kafir ada. Tuntutan Allah nanti di yaumil kiamah kepada mereka ada. Kenapa kamu tidak masuk Islam? Tetapi perbuatan-perbuatan yang dilakukan masa kekafirannya, apakah dia lakukan sesamanya kafir atau dia lakukan kepada orang Islam yang secara hukum Islam itu tidak kena? Hana kena. Hana kenang maksud hira orang Islam gepo. Na gayak lake tuntutan secara syariah dia 100 ekor unta? Tidak. Hana gonya baik salah mukum go. Man go rana kan dang orang kafir kan. Kan? Maksud mana? Lalu kita tamsilkan seperti ini lagi. Orang kafir sekarang enggak salat. Kan namanya orang kafir? Dia enggak salat. Begitu dia masuk Islam, apakah ada dipertanyakan tentang salatnya? Di yaumil kiamah enggak. Tapi yang dipertanyakan tentang kekafirannya. Tentang kafir bahkan haidama Islam Muhammad katru. Nah, bahkan dosa lebih daripada itu nunggu. Lebih daripada 100 ekor unta. Nah, kan? Dia enggak bayar zakat masa kekafirannya. Apakah nanti di yaumil kiamah ada dipertanyakan tentang zakatnya? Hana cinggu, tentang anak katanya. Dia enggak naik haji. Padahal tahu ide. Apakah dipertanyakan tentang hajinya? Tidak. Tapi yang dipertanyakan tentang azabnya kepada orang kafir. Apakah dia pertama terjadi kenapa dia tidak mau masuk Islam? Itu yang dipertanyakan. Oh, masalah perang ya kewajiban katanya untuk melawan kok. Maka diberi oleh Allah melawan kafir harbi syahid. Ya, kan? An'amta alaihim. Orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah itu diantaranya adalah para rasul, para nabi, para ulia Allah, para syuhada dan orang-orang sabar. Ya, kan? Jadi mana bu? Ya, hana gedanya kesalahannya tidak dituntut di segi kesalahannya, tapi kalau di sisi yang lain itu banyak sekali dituntut oleh Allah orang-orang kafir. Ya, mana? Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.